Hari ini Kompolnas, Komnas HAM hingga LPSK menghadiri rapat bersama dengan Komisi 3 DPR RI membahas kasus Irjen Verdi Sambo menembak Brigadir Joshua Huta Barat. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Sahroni dihujani interupsi dari anggota Komisi 3 DPR RI. Salah satunya Ketua Kompolnas Mahfud MD yang dicecar soal motif Irjen Verdi Sambo dalam membunuh Brigadir Joshua. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Gerindra Habibur Rahman menantang Mahfud untuk buka-bukaan jika ia memang mendapatkan bocoran soal motif tersebut. Sebab menurutnya motif Verdi Sambo mengotaki penembakan Brigadir J membuat publik penasaran. Mahfud kemudian menepis anggapan dirinya mendapatkan bocoran informasi kasus Verdi Sambo. Mahfud mengaku tak pernah mengatakan dirinya pernah mendapatkan bocoran. Motifnya apa? Kan Kapolri sudah mengumumkan soal motif nanti di dalam. Pak, motifnya apa? Gitu. Tanya ke saya. Jangan tanya ke saya. Kalimatnya kan, jangan tanya ke saya kalau motif, ya. Jangan tanya ke saya kalau motif, itu biar nanti oleh penyidik. Ya. Biar penyidik nanti yang mengkonstruksi bagaimana. Mungkin itu belum diumumkan, kan gitu. Mungkin itu ada kata mungkin. Mungkin itu belum diumumkan karena hal-hal yang hanya boleh didengar oleh orang dewasa, gitu. Itu orang dewasa katanya itu pelecehan. Pelecehan itu kan ada prosesnya. Maaf saya bilang, apakah buka baju, apakah menunjukkan barang tertentu, atau bagaimana pelecehannya. Itu mungkin hanya boleh didengar oleh orang dewasa. Lalu laporan kedua perkosaan, gitu kan. Lalu gimana memperkosanya? Masa saya suruh menjelaskan? Tanya ke polisi dong. Dan itu nanti pasti dibuka oleh polisi, saya bilang. Saya sudah koordinasi, dibuka aja, saya bilang. Mahfud menyerahkan sepenuhnya motif pembunuhan yang dilakukan Verdi Sambo kepada kepolisian. Sementara itu dalam rapat yang sama, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyinggung spekulasi awal kematian Brigadir J yang terjadi antara di Magelang dan Jakarta. Namun berdasarkan hasil penelusuran CCTV, dapat dibuktikan bahwa Brigadir J masih hidup saat tiba di Jakarta. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo membeberkan apa saja perlindungan yang diberikan LPSK kepada Baradae sebagai justice kolaborator. Pada kesempatan tersebut, LPSK meminta dukungan Komisi 3 terkait rencana pembangunan rumah tahanan untuk justice kolaborator. Ya, tidak hanya memanggil sejumlah lembaga dan Menko Polhukam, DPR juga menjadwalkan pemanggilan terhadap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Rencananya Kapolri akan dipanggil pada Rabu 24 Agustus mendatang, guna menanyakan langkah lanjutan untuk mengusut anggota polisi lainnya yang terseret dalam kasus pembunuhan berencana ini. DPR berharap kasus kematian Brigadir Joshua dapat terungkap secara terang benderang, sehingga tidak menimbulkan stigma negatif pada institusi Polri di kalangan masyarakat. Selamat malam pemirsa, hari ini Kompolnas, Komnas HAM hingga LPSK menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 atau Komisi Hukum DPR. Komisi Hukum membahas peran masing-masing lembaga dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat yang dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo. Benarkah Kompolnas dinilai lemah dalam melakukan pengawasan atau yang perlu adalah evaluasi besar-besaran di tubuh Polri? Saya Aryo Ardi, Anda menyaksikan MNC News Prime. Pemirsa, dalam rapat dengar pendapat DPR RI dengan Kompolnas, LPSK, dan Komnas HAM pagi tadi, Mahfud MD menjelaskan runtutan rekayasa informasi terkait pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Ketegangan sempat terjadi saat anggota DPR meminta informasi bintang 3 yang akan mengundurkan diri dan juga saat mempertanyakan mengenai fungsi Kompolnas. Senarionya tanggal 17 Juli itu masih senario pertama, basis senarionya bahwa terjadi tembak-menembak. Sementara sudah beredar di luar. Ini Kompolnas dan Komnas HAM ini kok sepertinya tidak sensitif terhadap suara dari luar. Saya panggil Pak Beni Mamoto bersama Bu Pungki berdua ke rumah saya. Itu tanggal 24 saya panggil. Pak, gimana?
perkembangannya. Anda yakin nih? Ya Pak, itu dari lapangan, kami dapat dari lapangan. Oke, penyelidikan lain apa? Ya belum, semuanya harus dari situ. Nggak boleh masuk, nggak boleh tanyain itu. Semuanya, oke, saya bilang. Ini ada isu di luaran, bahwa Kompolnas dan Komnas HAM, saya bilang Komnas HAM, maaf ya. Saya bilang ke Pak Bene maksud saya. Komnas dan Komnas HAM ini sudah di-steer oleh sebuah senario, saya bilang. Katanya udah ada yang dipanggil dan diarahkan untuk jawab gitu. Nah disitulah Bu Pungki lalu menjawab, itu saya Pak, katanya. Itu saya yang dipanggil oleh Pak Ferdi Sambo. Terus, ya dia hanya nangis saja bilang, Mbak Pungki, saya ini didolimi, istri saya dilecehkan. Kalau saya di sana saya tembak sendiri dia. Ini kata Mbak Pungki, nih Mbak Pungki. Udah ada kata tembak sendiri. Oke, saya bilang. Terus siapa lagi? Saya bilang. Saya dengar dari, karena sidang DPR ya, saya buka aja. Saya dengar dari Komnas HAM juga. Siapa? Khairul Anam katanya. Dan izin, Pak Mahfud. Iya. Kompolnas, Pak Mahfud sebagai Menko atau Ketua Kompolnas, yang dalam hal ini bisa panggil Komnas HAM itu alasannya apa? Atau memang wewenang tugas Bapak bisa panggil Komnas HAM beserta Kompolnas untuk itu? Oh enggak, saya enggak pernah manggil, koordinasi aja seperti dikatakan oleh Pak Taufan, kita koordinasi terus gitu. Nah, saya enggak manggil, Khairul Anam itu telepon dulu, nah, lalu dia mau ketemu, menjelaskan. Saya kira kalau itunya enggak terlalu penting lah, koordinasi kita sudah berjalan terus. Koordinasi biasa? Koordinasi biasa, tukar informasi biasa, sering ke rumah juga. Ya, yang saya tanya bukan Menko-nya Pak. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di gedung DPR RI pasca rapat dengar pendapat antara Komisi 3 dengan LPSK, Komnas HAM dan juga Kompolnas, kita bergabung bersama reporter kami Camar Hainda di gedung DPR Senayan Jakarta. Camar, apa saja poin penting dari rapat dengar pendapat hari ini yang baru selesai sore tadi? Ya, baik, selamat malam Aryo dan juga pemirsa. Seperti diketahui, ini pihak dari Komisi 3 DPR RI baru saja menggelar dari rapat dengar pendapat ataupun RDP bersama dengan Kompolnas, Komnas HAM dan juga LPSK terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang terjadi pada 8 Juli 2022. Terdapat beberapa poin penting yang tadi juga sudah disebutkan oleh pihak dari Komisi 3 DPR RI yang diwakili langsung oleh Ahmad Sahroni, yang mana ini menyebutkan bahwasanya Komnas HAM berhenti melakukan investigasi lanjutan karena proses penyidikan ini akan langsung dilimpahkan kepada pihak kepolisian yang dinilai sudah profesional dan juga sudah sesuai dengan aturan. Tadi untuk proses dari rapat dengar pendapat ini memang dilakukan dua sesi. Untuk sesi pertama dilakukan rapat dengar pendapat ini dimulai dari sesi pertama pada pukul 10 hingga dengan pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian juga isoma pada 12.30 hingga dengan pukul 2 sore dan dilanjutkan hingga dengan sesi 2 pada pukul 14 hingga dengan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga dihadiri oleh Menko Polhukam Mahfud MD, kemudian juga Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik beserta dengan Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto. Untuk proses dari RDP yang hari ini dilakukan, memang ini cukup berjalan sengit dan juga agak panas dikarenakan ada sejumlah instruksi yang diberikan kepada pihak Menko Polhukam yakni Mahfud MD, diantaranya adalah untuk Arteria Dahlan yang sempat menyindir Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, terkait dengan ketidakprofesionalan dalam proses penyidikan, yang mana ini sempat memberikan pernyataan yang berdasarkan kepada pihak dari Polres Jakarta Selatan yang menyebutkan bahwasanya adanya pelecehan seksual
yang dilakukan oleh Brigadir J terhadap istri dari Irjen Pol Verdi Sambo, Putri Candrawati, yang memang dinilai dan sudah langsung dinyatakan oleh Kapolri bahwa hal tersebut tidak benar. Kemudian juga Wakil Komisi 3 DPR RI, Despon J. Mahesa juga menyebutkan apakah peran dari Kompolnas ini penting atau tidak untuk kasus ini, dikarenakan memang adanya ketidakprofesionalan dalam tubuh Kompolnas dan dinilai memang Kompolnas ini tidak terlalu penting untuk penyelesaian kasus yang saat ini sedang berlangsung. Sementara demikian, Aryo, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Camar Haenda melaporkan seperti apa jalannya rapat dengar pendapat antara Komisi 3 dengan Kompolnas, Komnas HAM dan juga LPSK membahas tentang kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terima kasih Camar Haenda, laporan terbarunya dari gedung DPR. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kita akan melanjutkan siaran kita malam hari ini dengan sebuah paket berita dan juga dialog kami dengan anggota Komisi 3 yang tadi bertemu ataupun rapat bersama dengan Kompolnas, LPSK dan juga Komnas HAM. Kita sudah tersambung melalui sambungan Zoom dengan Bapak Jazilul Juwaid dari PKB. Selamat malam Gus Jazil. Apa kabar Mas Aryo? Alhamdulillah kabar baik. Gus Jazil, tadi sejak pagi tadi hingga sore tadi sudah bertemu dengan Pak Mahfud, dengan Ketua Komnas HAM, LPSK dan juga Kompolnas tentunya. Sejauh ini dari Komisi 3 apakah cukup puas dengan pernyataan ataupun keterangan dari Kompolnas maupun dari lembaga lainnya? Tentu Komisi 3 sudah menjelaskan, sudah memberikan beberapa tanggapan dan pertanyaan kepada lembaga-lembaga yang terkait soal puas atau tidak puas. Yang jelas masing-masing lembaga sudah menunjukkan kinerjanya untuk utamanya dalam kasus Joshua, Brigadir Joshua. Nah, yang perlu kita apresiasi bahwa kasus Brigadir Joshua sudah masuk pada track yang positif. Artinya sudah track yang benar, dan pada awalnya memang kasus ini simpang siur karena dianggap kasus pelecehan seksual, habis itu tembak-menembak, dan akhirnya kasus ini sudah terang. Apakah masih dibutuhkan lagi untuk rencana kunjungan Komisi 3 ke TKP, Gus Jazil? Saya pikir itu tergantung situasi. Karena apa? Karena tim khusus sudah bekerja secara baik. Yang penting Komisi 3 mendorong agar kasus ini segera dipercepat. Karena apa? Karena publik menunggu, dan kalau ini juga tersendat-sendat atau terlalu lama, maka citra kepada lembaga atau institusi kepolisian makin kurang baik. Baik, Gus Jazil, tadi ada juga pendapat dari Bang Benny Harman dari fraksi Partai Demokrat yang meminta Kapolri dinonaktifkan sementara. Hal tersebut merupakan sikap resmi dari fraksi Demokrat ataukah menjadi sikap resmi ataupun aspirasi yang berkembang di tengah anggota Komisi 3, Gus Jazil? Saya pikir itu sikap pribadi beliau. Oke. Jadi tidak ada arahan ataupun permintaan secara kolektif kolegial untuk meminta Kapolri untuk nonaktif sementara seperti itu, Gus? Tidak. Bahkan Komisi 3 memberikan dukungan yang banyak kepada Kapolri yang sudah melakukan tindakan yang tegas, yang sudah memproses penyidikan ini dengan serius, sehingga Komisi 3 memberikan dukungan. Utamanya fraksi-fraksi yang ada terkait dengan apa yang disampaikan oleh sahabat saya Pak Benny Harman. Saya pikir tidak ada salahnya ya, karena masing-masing anggota DPR punya hak untuk menyampaikan pendapat atau memberikan pandangan. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa di Komisi 3 tidak ada keputusan atau kesimpulan rapat yang meminta mengaktifkan Kapolri. Baik. Gus Jazil, satu figur yang tentunya menjadi sorotan dari Komisi 3 dalam rapat hari ini adalah keberadaan Ketua Kompolnas sekaligus Menko Polhukam Pak Mahfud MD. Nah, sejauh ini dari sisi Komisi 3 apakah ada koreksi dari pernyataan-pernyataan Pak Mahfud yang disampaikan dalam rapat siang tadi?
Saya pikir tadi karena banyak sudah disampaikan pertanyaan kepada Pak Mahfud, menurut saya clear apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, utamanya terkait dengan motif yang kemudian kita seakan-akan pernyataan Pak Mahfud merangsang spekulasi bahwa ini motifnya nggak layak untuk disampaikan karena hanya untuk orang dewasa. Itu kan hanya kemungkinan, makanya tadi Pak Mahfud menjelaskan di depan Komisi 3, semuanya nanti akan diserahkan pada proses penyidikan yang dilakukan oleh Tensub atau penyidik kepolisian. Nah nanti setelah, menurut saya, kenapa kita dorong supaya ini cepat, saya yakin nanti dalam proses penyidikan ini juga akan ada gelar perkara sekaligus konstruksi, sehingga tahu masing-masing yang ada proses rekonstruksi, sehingga tahu masing-masing peran dari 5 tersangka yang ada. Nah, tetapi juga ini juga diakui bahwa kasus ini tidak mudah, ada unsur peliknya karena memang ada yang disebut dengan obstruction of justice, ada semacam perusakan terhadap berbagai barang bukti atau pengakuan dari keterangan saksi-saksi yang itu dianggap dalam tanda kutip bohong. Nah, tapi alhamdulillah tadi dari pihak Komnas HAM menyampaikan bahwa CCTV asli kejadian itu sudah ditemukan. Nah, kalau CCTV itu sudah ditemukan, maka akan lebih memudahkan pihak penyidik untuk kemudian melihat runutan siapa pelaku dan siapa yang merencanakan kasus terbunuhnya Brigadir ini. Gus Jazil, kasus terbunuhnya ataupun tewasnya Brigadir Joshua Huta Barat ini tentunya juga mempunyai implikasi politik. Dan DPR sebagai lembaga politik tentunya diharapkan juga mempunyai ataupun memberikan backup politik. Konkretnya seperti apa backup politik yang diberikan kepada Kapolri maupun kepada Kompolnas sendiri ataupun kepada lembaga lainnya, Gus Jazil dari Komisi 3? Justru Komisi 3 memberikan dorongan kepada semua mitra, kepolisian, LPSK, Kompolnas untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan mandat dan tugas masing-masing, utamanya terkait dengan kasus Brigadir Joshua ini. Sebab jika kasus hukum ini tidak segera tertangani secara baik, nanti bisa merembet pada kasus politik, pada masalah-masalah politik, utamanya menyangkut pandangan publik terhadap institusi kepolisian dan juga kepada Komisi 3 yang menjadi mitranya. Oleh sebab itu Komisi 3 memberikan dukungan sepenuhnya kepada kepolisian, kepada pihak-pihak atau aparat yang memang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mampu mengungkap kasus ini secara terang dan kalau bisa lebih cepat, supaya tidak muncul spekulasi-spekulasi yang kemudian merugikan pada institusi kepolisian atau pihak-pihak yang sedang menjalankan tugas. Termasuk jika ada kemungkinan bertambahnya tersangka, Gus Jazil? Ya, di sini ada 5 tersangka yang masuk dalam penyidikan, tetapi kan ada 83 personil dan 15 personil yang ada di rumah khusus, ada rumah khusus. Itu juga menurut saya perlu dijelaskan juga kepada publik. Karena ini memang menjadi pelik karena yang terlibat itu kurang lebih ada 83 personel. Baik, Gus Jazil, rapat dengan Kapolri Rabu lusa mendatang, apa target ataupun pointers-pointers yang akan ditanyakan kepada Kapolri terkait tentunya juga ini merupakan rangkaian dari rapat yang berlangsung hari ini dengan Kompolnas maupun dengan lembaga lainnya? Tentu tanpa nanti mengurangi proses justisia yang sedang berlangsung yang dilakukan oleh tim sus, tentu Komisi 3 akan menanyakan sebatas apa kira-kira nanti kasus ini endingnya seperti apa dan kapan kira-kira proses penyidikan ini selesai dan maju kepada penuntutan dan terus akhirnya kasus ini mendapatkan keputusan di pengadilan. Yang kedua, tentu kami akan bertanya terkait dengan respon dari apa yang dilakukan oleh Kapolri nanti melihat
pandangan publik terhadap institusi kepolisian akibat terjadinya kasus ini. Karena baru kali ini ada yang menyampaikan dalam sejarah ada bintang 2 yang menembak anggotanya sendiri kan gitu. Baik. Kan harus dibuktikan. Dan sedemikian banyak yang terlibat. Dari siapa yang menembak, mungkin siapa yang membungkus jenazahnya, siapa yang meliputi jenazah, itu semuanya akan terekam. Baik, Gus Jazil, terima kasih waktunya berbincang bersama kami, Gus. Kita akan menunggu, akan melihat bersama-sama seperti apa rapat dengar pendapat dengan Kapolri dan juga Komisi 3 yang akan berlangsung rencananya 24 Agustus atau Rabu lusa. Selamat malam, Gus Jazil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di MNC News Prime. Kami akan kembali dengan dialog bersama narasumber lainnya.